Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bintang dari SMA 3 kelas 10C presensi 20. Saya ingin mewawancarai seseorang yang membuat saya terinspirasi dan sehingga saya ingin bertanya kepada beliau dan tips untuk bisa menjadi seseorang yang bermanfaat seperti beliau. Beliau adalah Om Arif Budiman. Langsung saja kita mulai podcast kali ini. Selamat malam Om Arif Budiman. Sebelum Om memulai wawancara hari ini, silakan Om memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Budiman. Saya asal dari Bima NTB. Orang tua saya asli dari Bima NTB dan pekerjaan orang tua saya sebagai nelayan. Dan saya mempunyai 3 bersaudara dan saya anak pertama dari 3 saudara, dan yang nomor 2 adik saya laki-laki dan nomor 3 adik saya perempuan. Terima kasih Om atas perkenalannya. Untuk pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan, apa sih yang bikin Om Arif Budiman itu untuk semangat menjadi seorang tentara? Sebenarnya saya dulu tuh tidak ada cita-cita untuk menjadi seorang prajurit TNI. Karena saya dulu tuh bercita-cita sebagai seorang atlet. Karena saya sudah berterjun di dunia atlet, jadi saya tidak ada kepikiran untuk menjadi seorang tentara. Pada saat itu ada teman saya, dia adalah seorang prajurit TNI. Di situ saya mulai bermotivasi. Melihat dia bisa pergi tugas luar negeri, bisa tugas tempur, seperti tugas berangkat Papua. Disitulah saya mempunyai motivasi sebagai seorang TNI. Pada saat itu saya udah mulai ada keinginan untuk menjadi seorang prajurit. Disitulah saya untuk mulai menyiapkan fisik saya agar saya bisa menjadi seorang prajurit. Dan disitulah saya untuk mulai mendaftar sebagai seorang prajurit. Baiklah. Untuk pertanyaan kedua, siapa yang menginspirasi Om Arif Budiman untuk menjadi tentara dan juga orang yang ingin Om Arif Budiman dibanggakan? Yang bermotivasi saya itu teman saya itu yang seorang TNI itu. Yang bikin saya motivasi harus menjadi seorang prajurit kayak gini. Dia harus menjadi prajurit agar kita bisa berbakti kepada negara dan bangsa. Yang saat itu sebelum saya menjadi seorang TNI, waktu saya menjadi seorang atlet, di situ orang tua kita masih seperti dianggap remeh dengan saudara kita di kampung sana. Pada saat saya menjadi seorang TNI, dan disitulah orang tua saya menjadi bangga, dan di situ orang tua saya bisa dihormati sama saudara-saudara saya, karena dengan pekerjaan saya sebelumnya seorang atlet berubah menjadi seorang TNI yang bisa berbakti kepada negara. Untuk pertanyaan ketiga, untuk masuk ke tentara tidak mudah. Mungkin ada kiat-kiat atau cara supaya kita bisa menjadi seorang tentara. Apakah itu prestasi dalam bidang tertentu? Boleh Om ceritakan sedikit. Ya, memang untuk menjadi seorang TNI itu memang tidak mudah. Kita untuk masuk menjadi seorang prajurit TNI, apalagi kita ini di dalam TNI AD bagian Angkatan Darat, kita tuh susah untuk masuknya. Apabila kita tidak menyiapkan fisik kita, kesehatan kita, psikologi kita, disitulah kita harus benar-benar untuk menyiapkan diri kita agar kita bisa menjadi seorang TNI. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Om Arif Budiman menjadi seorang tentara itu apa suka dukanya? Saya menjadi seorang TNI itu suka dukanya. Pada saat saya duka, pada saat kita pergi melaksanakan tugas, apabila kita jauh dari keluarga kita, jauh dari orang tua, saat kita tidak bisa menghubungi orang tua kita, disitulah duka kita. Pada saat orang-orang lain bisa berkumpul dengan keluarga kita, sedangkan kita tidak bisa berkumpul dengan keluarga kita. Karena kita merasa duka, ya disitulah saat kita berduka, saat jauh dari keluarga.
Saat kita dalam senang dalam menjadi seorang TNI itu, kita bisa dapat banyak teman-teman. Seperti ya kita berangkat tugas Papua juga lah. Seperti kita bisa banyak kenal orang di sana, bisa ada bertemu dengan teman-teman kita yang tidak pernah bertemu, atau teman tugas kita yang tidak pernah berkumpul, dan disitulah kita bisa akrab, bisa bergurau bersama, bisa bercanda bersama seperti keluarga kita sendiri. Tuh pertanyaan selanjutnya, mungkin ada pesan buat kami apa yang harus kami lakukan sebagai generasi muda generasi muda sekarang supaya bisa berguna bagi orang tua, agama, bangsa dan negara. Yang paling utama itu untuk kalian yang generasi muda, yang paling utama kalian harus benar-benar berbakti kepada orang tua kalian. Yang kedua yaitu agama. Karena sebagai menjadi seorang prajurit TNI, atau agar kita sebagai penerus generasi yang baik ke depannya, di dalam prajurit TNI itu kita diutamakan yaitu agama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila kita sudah bertakwa kepada Tuhan Maha Esa kita, pasti kita akan melaksanakan kegiatan apapun untuk kedepannya, pasti kita akan dengan ikhlas. Begitu pula dengan pekerjaan yang lain. Kalau kita dengan semangat, kita bergiat untuk belajar, kita giat untuk menjaga kesehatan kita. Kalau dalam pekerjaan itu, kalau kita tidak sehat, maka semua pekerjaan itu kita akan menjadi malas. Makanya itu terutama fisik kita harus dijaga, kesehatan kita harus dijaga. Apapun gitu, mulai dari pola makan kita harus bisa menjaganya agar kita bisa cita-cita yang kedepannya kita bisa tercapai. Kalau kita pengen punya cita-cita kayak gini tapi kita sakit, percuma kita punya cita-cita tapi kita sakit, maka cita-cita itu akan tidak tercapai. Susah untuk meraihnya. Makanya mulailah dari sekarang untuk generasi muda harus giat untuk belajar, harus menjaga kesehatannya, untuk agamanya harus benar-benar dijaga. Yang paling utama itu sebagai generasi muda itu harus benar-benar berbakti kepada orang tua. Tanpa doa restu orang tua itu semuanya tidak akan berjalan dengan lancar. Terima kasih Om telah memberi saya motivasi sedikit dan telah menjadi bintang tamu podcast saya hari ini. Semoga saya bisa menjadi generasi muda yang berguna untuk orang tua, agama, dan bangsa dan negara. Setelah podcast kali ini saya telah mendapatkan pesan moral yang banyak. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa teman-teman.